Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hopsa dengan NPM 242300095. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, dan yang kedua rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di suatu institusi pendidikan. Kurikulum mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan tujuan pendidikan, bahan ajar, metode pengajaran, serta penilaian yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi kurikulum dalam pendidikan yaitu menentukan tujuan pembelajaran, mengarahkan proses pembelajaran, menjamin kualitas pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan daya saing global Indonesia melalui pendidikan yang lebih berkualitas, fokus pada pengembangan kompetensi peserta didik yang holistik. Yang kedua, tantangan globalisasi. Pendidikan perlu menyiapkan peserta didik dengan keterampilan dan karakter untuk bersaing di era global, menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini semakin pesat. Nah, yang ketiga, kebutuhan untuk meningkatkan karakter bangsa. Membentuk siswa yang memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan cinta tanah air. Yang keempat, fokus pada pengembangan kompetensi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap positif. Yang selanjutnya, rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, komprehensif dan terpadu. Menyusun pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang. Yang kedua, pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 menekankan pada pencapaian kompetensi bukan hanya sekedar penguasaan materi saja. Yang ketiga, peningkatan kualitas guru. Pembaruan kurikulum diikuti dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Yang keempat, pendidikan berbasis karakter. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Baiklah, yang selanjutnya yaitu dasar pertimbangan pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, pemberdayaan sekolah dan guru. Memberikan kebebasan lebih kepada sekolah untuk mengatur pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Memberikan fleksibilitas kepada guru untuk memilih metode dan materi ajar sesuai dengan potensi siswa. Yang kedua, kebutuhan untuk mengakomodasi keberagaman siswa. Mengakomodasi perbedaan kecepatan dan gaya belajar siswa dengan cara yang lebih personal. Mengoptimalkan pembelajaran dengan pendekatan berbasis pada kekuatan dan kebutuhan individu siswa. Yang selanjutnya, nomor 3, fokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Mengedepankan pendidikan karakter dengan menumbuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang keempat, itu kemandirian belajar. Mendorong siswa untuk lebih mandiri dalam belajar melalui pengembangan berbasis proyek. Baiklah, kita lanjutkan yaitu mengenai rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, kebebasan dalam pembelajaran. Memberikan kesempatan bagi guru dan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi setempat. Yang kedua, mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Mengembangkan kurikulum yang berfokus pada kebutuhan individu siswa memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan minat dan potensi mereka. Yang ketiga, pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas dan kemandirian.
menggunakan pendekatan yang berbasis pada proyek dan kolaborasi untuk mengembangkan kreativitas siswa. Dan yang keempat, pendidikan yang lebih kontekstual, menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dan selanjutnya, implikasi pengembangan kurikulum. Pada kurikulum 2013, kebutuhan untuk melakukan pelatihan intensif bagi guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum ini dengan efektif, menuntut pembaruan dalam sistem evaluasi dan penilaian. Sedangkan pada kurikulum Merdeka diperlukan upaya untuk memperkuat kompetensi guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang lebih mandiri dan berbasis pada kebutuhan siswa. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yaitu pada kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa. Sedangkan pada kurikulum Merdeka lebih menekankan pada kebebasan, fleksibilitas dalam pembelajaran, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan individu siswa. Kedua kurikulum ini memiliki rasionalitas yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.